berjudul Filsafat Perceraian dalam Hukum Keluarga Islam. Pengertian filsafat hukum keluarga Islam merupakan kajian yang mendalam mengenai prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mendasari hukum yang mengatur hubungan dalam keluarga menurut syariat Islam. Adapun hukum keluarga Islam sendiri memiliki pengertian, yaitu kalau dalam bahasa Arab biasa dikenal sebagai al-ahwalus taksiyah, yang merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara anggota keluarga, baik yang terjalin melalui ikatan darah maupun perkawinan. Secara umum, hukum ini mencakup berbagai aspek kehidupan keluarga, mulai dari proses pernikahan, perceraian, hingga pembagian harta warisan. Urgensi dari hukum keluarga Islam sendiri dan urgensi dari filsafat hukum keluarga Islam adalah dia berfungsi untuk memahami hukum keluarga Islam yang terletak pada kemampuannya untuk memberikan kerangka berpikir yang mendalam dan kritis terhadap norma-norma yang mengatur kehidupan berkeluarga. Filsafat berperan dalam menjelaskan prinsip-prinsip dasar yang mendasari hukum keluarga Islam seperti keadilan, kesejahteraan, dan pelindungan hak-hak individu. Dengan pendekatan filosofis, seseorang dapat mengeksplorasi lebih jauh mengenai implikasi sosial dan etika dari hukum yang diterapkan. Pembentukan norma hukum keluarga menyediakan kerangka teoritis yang mendasari pembuatan dan penerapan hukum. Filsafat hukum keluarga Islam sebagai panduan dalam menghadapi permasalahan yang muncul dalam hubungan suami, istri, dan anak, dan juga sebagai alat analisis dan panduan moral yang membantu individu memahami tujuan dan hikmah yang ada di balik setiap ketentuan hukum. Filsafat hukum keluarga Islam juga berfungsi sebagai panduan dalam merumuskan norma-norma yang memenuhi kebutuhan hukum formal, serta mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang dianut oleh suatu masyarakat. Tujuan dari hukum keluarga Islam adalah untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan keluarga yang tercermin dalam prinsip-prinsip yang mendasarinya. Salah satu tujuan utamanya adalah menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah, yang berarti keluarga yang damai, penuh kasih sayang, dan saling menghormati. Peran dan fungsi HKI yaitu memberikan pedoman yang jelas dalam menyelesaikan masalah-masalah keluarga seperti pernikahan, perceraian, dan hak asuh anak, mulai dari pengaturan yang adil dan transparan. Hukum bertujuan melindungi hak-hak individu yang memastikan kesejahteraan semua anggota keluarga. Hukum keluarga Islam juga berperan dalam mendorong penyelesaian konflik secara damai melalui mediasi dan dialog, sehingga dapat mengurangi angka perceraian dan dampak negatifnya terhadap masyarakat. Yang menjadi fondasi utama daripada hukum keluarga Islam adalah yang pertama, prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan fondasi utama dalam hukum keluarga Islam yang mengamanatkan perlakuan yang adil dan seimbang bagi seluruh anggota keluarga. Keadilan ini hanya tidak terbatas pada kesetaraan formal, tetapi juga mencakup keadilan substansial yang mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi masing-masing individu. Yang kedua adalah prinsip perlindungan hak, yaitu untuk memastikan bahwa hak-hak individu, terutama anak-anak dan perempuan, terlindungi dalam keluarga. Contoh ayat perceraian. Perceraian adalah biasa disebut sebagai dalam hukum Islam biasa disebut dengan talak, yaitu proses pemutusan hubungan suami istri yang sah menurut syariat Islam.
Secara etimologi, talak berarti melepaskan atau membebaskan ikatan pernikahan. Menurut hukum, perceraian dianggap sebagai langkah terakhir ketika semua upaya untuk mendamaikan pasangan telah gagal. Perceraian dilakukan melalui dua cara, yaitu talak cerai yang diajukan oleh suami dan gugat cerai yang diajukan oleh istri. Syarat-syarat talak. Proses talak harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi darurat atau kebutuhan mendesak, serta dilaksanakan dalam keadaan pikiran yang normal dan tidak emosional untuk menghindari penyalahgunaan. Dasar hukum tolak. At-tolaqu marrotani fa imsaku bima'rufin au tasrihim bi ihsan. Artinya, talak yang dapat dirujuk itu ada 2 kali. Setelah itu suami dapat menahan rujuk dengan cara yang patut atau melepaskan menceraikannya dengan cara yang baik. Kemudian, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Wahai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya. Dasar yang berikutnya adalah yang sering digunakan sebagai hukum dasar talak, yaitu abghadul halali ilallahi ta'ala at-tolak. Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah tolak. Hadis riwayat Daud dan Ibnu Majah. Prinsip dasar perceraian. Prinsip pertama adalah keadilan, yaitu menuntut agar setiap keputusan terkait perceraian dilakukan dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kedua, prinsip kemaslahatan, berfokus pada pencapaian kesejahteraan bagi semua anggota keluarga, terutama anak-anak. Yang ketiga, prinsip perlindungan. Perlindungan hak memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi selama proses perceraian, termasuk hak atas nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama. Berikutnya, pembagian perceraian. Pasal 116, alasan perceraian. Ada beberapa alasan yang menjadi syarat suatu perceraian itu akan disahkan oleh pengadilan, antara lain menurut pasal 116 KHI menjelaskan alasan-alasan yang sah untuk melakukan perceraian yang mencakup berbagai situasi, seperti salah satu pihak berbuat zina, kekerasan dalam rumah tangga, atau ketidakmampuan untuk hidup bersama. Yang menjadi syarat perceraian. Syarat utama untuk perceraian adalah terucapnya kata talak oleh suami yang harus dilakukan. Kata-kata talak yang dilakukan oleh suami harus dilakukan dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan tidak dalam kondisi mabuk atau marah. Selain itu, perceraian juga harus melibatkan keputusan kedua belah pihak, karena pernikahan adalah ikatan yang dibentuk secara bersama-sama. Syarat-syarat lain yang perlu diperhatikan termasuk adanya bukti bahwa salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban nafkah atau telah melakukan pelanggaran berat dalam rumah tangga. Prosedur pengajuan perceraian. Prosedur pengajuan perceraian dimulai dengan mengajukan permohonan ke pengadilan agama yang memerlukan dokumen seperti fotokopi KTP, buku nikah, dan surat izin dari institusi terkait. Jika salah satu pihak adalah pegawai negeri, setelah permohonan diajukan, pengadilan akan memanggil kedua belah pihak untuk mediasi. Jika mediasi gagal dan terdapat alasan yang sah untuk bercerai, pengadilan akan memutuskan untuk melanjutkan proses perceraian.
Lanjut. Mediasi keluarga sebelum proses perceraian. Ada beberapa solusi yang bisa diterapkan untuk menghindari terjadinya perceraian. Salah satunya adalah adanya mediasi keluarga. Mediasi keluarga menawarkan solusi yang lebih konstruktif dan harmonis bagi pasangan yang menghadapi konflik. Proses mediasi memungkinkan para pihak untuk berdialog secara langsung dalam suasana yang lebih santai dan terstruktur, sehingga mereka dapat mengungkapkan kekhawatiran, kebutuhan, dan harapan masing-masing. 2. Konseling yang berbasis agama. Pendekatan ini berfokus pada penyelesaian masalah dan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual yang dapat memperkuat ikatan antara pasangan. Berikutnya adalah restoratif justice. Pendekatan restoratif memberikan solusi inovatif untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan menekankan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta komunikasi yang terlibat. Konsep ini berfokus pada dialog dan mediasi, menggantikan pendekatan hukuman tradisional yang seringkali menciptakan jurang antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam proses restoratif justice, semua pihak yang terkena dampak termasuk pelaku, korban, dan komunitas dilibatkan dalam diskusi untuk mencapai kesepakatan yang adil dan ada kesalingan. Berikutnya, rekonstruksi hukum Islam. Rekonstruksi prinsip-prinsip hukum agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman merupakan langkah yang penting dalam menghadapi hukum Islam terhadap dinamika sosial, budaya, dan ekonomi yang terus berkembang. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran dan hadis, serta penerapan metode penafsiran yang lebih kontekstual dan modern. Tujuan dari rekonstruksi ini adalah untuk menghasilkan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Islam serta mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Salah satu contoh konkret dari rekonstruksi hukum adalah mengembangkan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap isu-isu modern seperti kesetaraan gender dan hak anak dengan memperhatikan maqasid al-syariah, yaitu tujuan hukum Islam untuk mencapai kemaslahatan umum. Rekonstruksi ini dapat menciptakan regulasi yang lebih adaptif dan berkeadilan. Terima kasih terhadap Bapak dosen pengampu telah memberi kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tugas kami, dan terima kasih atas kepada teman-teman yang telah hadir dan juga sabar untuk mengikuti presentasi yang saya sajikan.